Al-Baqarah dijelaskan pada ayat 214 ini menggambarkan ada 3 tingkatan ujian yang hamba yang kita hadapi. Apa saja dia? Yaitu disebutkan di sini bahwasanya diistilahkan pada surat Al-Baqarah ini dengan kata labas. Labas itu bermakna ringan. Apa maksudnya? Maksudnya apabila kita ditimpa masalah yang ringan, itu ujian yang ringan yang Allah timpakan kepada kita. Seperti apa? Ujian ringan itu kalau kata orang Arab, kalau datang hujan mereka akan berkata hazal matar, ini hujan. Mereka akan menjawab la bahsa, tidak apa-apa, berarti santai saja, tidak masalah. Apa contoh ujian yang ringan ini? Kata ulama, ujian yang ringan yaitu ujian yang datang dari diri kita sendiri, yang datang dari badan kita, diri, perilaku kita. Yang kedua, tingkatan ujian yang kedua diistilahkan dengan kata darra, bermakna menengah atau ujian yang menengah. Lalu seperti apakah kiranya ujian yang menengah itu? Yaitu kalau ada di antara kita, kalau ujian yang rendah dari diri sendiri, kalau ujian menengah itu sudah mulai dari orang lain, dari luar diri kita. Umpamanya seandainya kita sebelumnya tidak pernah sholat ke masjid, kita tidak pernah bersedekah, lalu kita sekarang sudah bertekad ingin berbuat baik, bertekad ingin beribadah, bertekad ingin bersedekah. Lalu berkata orang-orang di sekeliling kita, orang-orang yang tidak senang, ia akan berkata, kenapa bapak itu sudah mulai taat kepada, kenapa ibu itu sudah mulai dermawan, apakah beliau tidak seperti ini, sok alim, sok taat, sok rajin beribadah. Kalau ibadah kita sudah mulai dicemooh oleh orang lain, diejek oleh orang lain, akan ingin merendahkan ibadah kita, itu berarti secara tidak langsung Allah sedang berpesan kepada kita para pendengar sekalian, bahwasanya hambaku, engkau sudah berada di tingkat selanjutnya, tingkat kedua. Lalu yang ketiga, dalam ayat ini diistilahkan dengan kata zilzilah. Zilzilah bermakna gempa. Zilzilatul ardu zilzalaha. Apabila bumi digoncang dengan kegoncang-goncang. Yang maknanya adalah gempa. Maksudnya apabila ada di antara kita yang dapat masalah seperti gempa, bertubi-tubi, ini belum selesai, anak yang sakit, uang tidak punya, tambah pula bisnis kita sudah bangkrut, pokoknya bertubi-tubi. Seakan-akan tidak sanggup rasanya diri kita menahan masalah yang kita hadapi ini. Berat betul. Berarti para pendengar saudara sekalian, seandainya ada di antara kita yang dapat masalah bertubi-tubi seperti ini, maka jangan sekali-kali kita mengeluh. Melalui masalah itu, Allah sedang berpesan kepada kita, abdi, hambaku, engkau berada di puncak tertinggi ujian. Ada 3 tingkatan ini harus kita pahami. Lalu apa amal yang harus kita lakukan supaya musibah, masalah, ujian yang kita hadapi, kita merasa tenang dan santai saja, sehingga seakan-akan kita tidak anggap hal itu sebagai masalah. Ada 4 hal yang harus kita lakukan, saudara sekalian, supaya kita tenang dan nyaman menghadapi masalah itu. Yang pertama, kita harus meyakini, amin asabatuhum musibah illa biiznillah. Tidak akan terjadi segala sesuatu melainkan karena takdir Allah. Supaya tenang, yang pertama yang harus kita tanamkan dalam diri kita, yakinlah segala sesuatu adalah takdirnya Allah. Saya sudah berusaha, saya sudah buka bisnis, kok gagal, itu takdir Allah. Tugas kita para pendengar sekalian, saudara sekalian, tugas kita hanya sedikit. Apa tugas kita? Pertama, tanamkan, anggaplah saya ingin buka bisnis, saya ingin berdagang,
saya ingin berkebun dan lain sebagainya. Pertama yang harus kita lakukan, tanamkan niat yang tulus di dalam hati. Niatkan, ya Allah, saya berbisnis ini tujuannya adalah untuk menafkahi keluarga saya, supaya anak saya bisa sekolah, supaya kami bisa beribadah. Pertama, niat yang tulus. Yang kedua, tugas kita yang kedua adalah berusaha, berikhtiar. Berikhtiar, berusaha semaksimal mungkin. Mungkin berbisnis, mungkin kita sudah pelajari cara bisnis yang baik. Mungkin yang bagian pertanian berusaha dengan sebaik mungkin dalam tatanan airnya, bagaimana memupuknya, dan lain sebagainya. Yang kedua, ini adalah ikhtiar, usaha yang maksimal. Tapi usaha yang maksimal yang ketiga disertai dengan doa yang tulus pula. Hal 3 poin ini yang merupakan tanggung jawab kita dalam bisnis kita para pendengar sekalian. Pertama, niat yang tulus. Yang kedua, berusaha yang maksimal. Yang ketiga, doa yang tulus pula. Untuk menentukan hasil